Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, perkenalkan nama saya Hamka, Interstomal Therapy Di hari yang berbahagia ini, International Norma and Gios Day, saya mengucapkan terima kasih kepada Woker dan Yayasan Kanker Indonesia yang kemudian mempertemukan kami semua untuk sama-sama belajar. Dan hari ini saya akan melaporkan hasil perkembangan Stomacare di Indonesia yang bergerak sangat lambat dengan judul 24 jam dalam satu minggu, Evolution of Stomacare Indonesia Representative. Nama saya Hamka, saya adalah Enterostomal Therapy Nurse di NCS Center Kalimantan, dan juga penggerak di SOS Group Indonesia dan merupakan pengajar di program Indonesian Enterostomal Therapy Nurse WOCARE dan Akper Battery Toja. Apapun yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah hasil penelitian saya yang berasal dari 24 karya tulis dalam bentuk tesis, proceeding book, dan electronic journal, dan beberapa sudah dipublikasikan dan dibicarakan dalam kongres internasional dan kongres nasional. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, Anda sebenarnya bisa mendapatkan layanan sejenis seperti NC Center di 36 provinsi, dengan cara nanti silakan bergabung dengan kami di Linktree. Nanti di sana Anda bisa mendapatkan akses dengan Enterostomal Therapy Nurse. Dan NC Center sendiri sebagai layanan stoma, luka, dan inkontinensia baru memiliki 8 cabang di seluruh Indonesia, sehingga jangan ragu untuk mendatangi stoma nurse kalau memang Anda membutuhkan sesuai dengan kompetensi kami. Selanjutnya, saya mengajak kepada seluruh perawat general untuk meningkatkan kompetensi stoma. Kenapa? Karena di laporan ini banyak sekali komplikasi yang terjadi kalau memang tindakan perawatan stoma dan luka itu tidak dihandle langsung oleh perawat stoma. Sehingga saya mengajak kepada Anda untuk bersama-sama mengikuti program Indonesian Enterostomal Therapy Nurse, Indonesian Enterostomal Therapy Nurse Education Program di Bogor Woker Center yang sudah dilisensi sejak 2011 sampai 2024 ke depan. Kemudian hari ini juga saya mau mengingatkan kembali ada jiwa sifat-sifat norma sebagai ibu stoma, ibu enterostomal therapy nurse, yaitu pesan beliau adalah untuk menjadi ET nurse sejati ada dua sifat yang harus kita punya. Yang pertama, sifat rasa kasih sayang yang penuh dan juga keinginan kuat untuk membantu orang lain. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Norma sebagai ibu dari cikal bakalnya ET nurse di dunia. Kita akan bahas masalah yang paling krusial, yaitu kantong stoma. Sejak 2011 kantong stoma memang sudah tidak ada. Bukan sudah tidak ada, tidak pernah ada. Di 2011 tidak pernah ada kantong stoma di Indonesia. Akhirnya kami dapatnya dari donasi yang dikirim dari Australia, dan itu pun juga terbatas dan bukan sempurna yang dikirim, sehingga kondisi ini memaksakan seluruh osteomed melakukan modifikasi, dan tidak jarang modifikasi juga diajarkan oleh perawat, gitu ya. Dan apa yang terjadi adalah hasil modifikasinya mau pakai itu kresek tulang, mau pakai underpad atau apa, itu menyebabkan komplikasi. Nah, seperti ini ya, pakai stiker double tip ya, itu juga komplikasi. Nah, tahun 2023 sudah berbeda. Kita bisa mendapatkan kantong stoma ideal dari marketplace, dan banyak yang murah-murah, tapi hati-hati. Ada yang tidak standar seperti ini, yang based on wafernya adalah bukan hidrokoloid, tapi stiker, dan ini menyebabkan komplikasi juga gitu. Jadi kalau dihitung-hitung, dan ini sudah saya penelitikan juga tahun 2018, kalau Anda pakai yang tadi dengan harga 13.000 dikali 1 bulan, 13.000, tapi Anda akan mendapatkan nyeri, komplikasi luka, dan obat untuk lukanya 150.000, sehingga totalnya justru sebulan 163.000, bahkan lebih kalau Anda akhirnya nanti terjadi infeksi luka, peritonitis, dan biaya perawatan lainnya. Namun kalau Anda pakai kantong yang ini, yang ideal ini, hanya butuh 100.000 setiap bulan untuk stoma yang sehat dan tanpa komplikasi. Kemudian 2014, saya didelegasi oleh Bu Widasari dan Bu Yuliana untuk memimpin SOS Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan edukasi. Dan akhirnya kami tergabung di dalam grup
WA group, ada telenursing, baby stoma, dan sahabat ostome. Nah, apa tugas saya? Hari itu saya bertugas untuk mengumpulkan kantong. Jadi kami membuat satu gerakan seminar amal. Tadi itu juga dihadiri oleh Ibu Ruran juga membantu kami, dan Dokter Sumaryono, spesialis bedah digestif, dan dokter lainnya juga bicara amal dan menghasilkan 778 kantong yang kemudian habis dalam 2 tahun. Dan program ini juga kita duplikasi di daerah-daerah, termasuk di Medan, di Jawa Timur, di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo, dan akhirnya bisa mengcover kantong di daerah masing-masing. Namun 2018 saya sudah tidak menjadi presiden karena aturan dari internasional harus seorang ostomed, sehingga saya buat satu gerakan namanya Satu Saf, yang mana gerakan ini adalah kumpulan donatur, bukan hanya dari perawat, tapi banyak sekali teman-teman yang bukan dari kesehatan, teman ngaji, teman ngopi, teman non-muslim, teman muslim, semuanya berkontribusi untuk duafa baby, yang kemudian setiap bulan kami kirim 7 kantong, plus popok, plus susu, per bulan, per bayi, di seluruh Indonesia, walaupun masih 20 member, kita bisa sampai memberikan 8.400 kantong yang sudah kami berikan. Kemudian, nah ini penerimanya ya. Nah, kemudian yang masih menjadi permasalahan adalah perawatan stoma ini kita nggak multidisiplin, ya. Banyak sekali, bahkan hari ini komplikasi yang terjadi karena memang stomanya tidak disiapkan sebelum dioperasi. Apa itu stoma setting? Ya, jadi stoma setting ini ya kami sadar bahwa memang ini bukan kesalahan dari dokter ya, dokter bedah sejawat kami. Kenapa? Karena keterbatasan sedikitnya jumlah kami yang ada di rumah sakit, sehingga peran kami sebagai stoma setting untuk sebelum operasi itu tidak kami lakukan, dan ini bisa menimbulkan komplikasi prolaps, iritasi, dan lain-lain. Ya, namun di kesempatan yang bagus ini saya juga menghimbau kepada sejawat kami dokter bedah digestif dan dokter bedah anak seluruh Indonesia untuk kemudian melibatkan kami dalam pre-operatif stoma setting dan post-operatif dalam rehabilitasi, fokus pada pengajaran kantong terutama dan activity daily living, karena itu kompetensi kami. Ya, kenapa? Karena penelitian yang saya lakukan 2021 bahwa post operatif 88,9% mengalami yang namanya lesi atau luka, ya, itu kepada 114 sampel seluruh Indonesia, dan 13,9 memang mengaku tidak pernah mengetahui tentang tidak pernah mendapatkan edukasi sebelum dioperasi, dan ini juga menjadi kesedihan kami, dan sekali lagi karena keterbatasan jumlah stoma nurse di Indonesia. Oke, sampai kemudian saya meneliti dalam tesis saya di Universitas Indonesia, kami mengumpulkan data sejabodetabek bahwa ternyata ostomed itu ingin mendapatkan perawatan khusus dari perawat stoma sebelum dilakukan operasi. Jadi ini tema yang kami peroleh, dan memang terbukti bahwa profesional kesehatan belum menerapkan pendekatan multidisiplin dalam perawatan perioperatif. Dan ini hasilnya yang kemudian datang ke kami, sudah komplikasi tapi alhamdulillah sudah selesai ya. Ini juga jadi anastomosis pada bayi sering sekali ya. Ini juga sudah selesai. Jadi ini semuanya adalah mereka gagal di perawatan sebelumnya, datang ke fasilitas pelayanan kesehatan kami. Selanjutnya yang bikin juga Indonesia masih bergerak lambat adalah stoma bukan menjadi prioritas dalam pilar kesehatan Indonesia. Kenapa? Karena PR bersamanya untuk kanker memang menjadi prioritas, tapi bukan kepada rehabilitatif, tapi lebih kepada bagaimana kuratifnya disiapin dulu, fasilitasnya juga disiapin. Dan kalau lihat stratifikasi rumah sakit pelayanan kanker, tidak ada sama sekali enterostomal therapy nurse di dalamnya. Dan ini menyedihkan, tapi kita berdoa terus bergerak agar kemudian sama-sama menjadi baik ke depannya. Apa yang bisa mendukung? Tiga ranah ini harus ada stoma nurse, ada private, praktik mandiri harus ada perawat stoma, di puskesmas harus ada perawat stoma, dan di hospital harus ada perawat stoma. Jadi ini adalah teori yang saya dapatkan, grounded theory, namanya TOS model, Triangle of Stomy Services. Kemudian ini adalah akhir conclusion-nya. Jadi untuk perawat stoma, please perawat-perawat, ayo perbanyak jumlah perawat stoma,
Jadilah 100% IT, jangan hanya suka luka, tapi lupa tentang stoma. Please, karena norma itu bilang bahwa perawat IT itu pure-nya, core-nya adalah eh, core soul-nya itu sebenarnya di stoma. Kenapa kita belajar luka dan incontinence? Karena itu komplikasi dari pembedahan stoma. Jadi please 24 jam hidup kita serahkan ke mereka karena memang itu kontrak dari hak seluruh ostomed ya. Kemudian buka komunikasi dengan dokter bedah digestif, dokter bedah anak tentang kompetensi kita ya dan kontribusi aktif di grup dan jangan lupa scan barcode. Untuk ostomed, please open your mind bahwa kalau Anda komplikasi glukastoma, datangnya ke kami, bukan ke dokter bedah digestif dan bedah anak karena mereka kompetensinya adalah membedah, bukan tentang perawatan stoma dan perawatan luka. Dan para sejauh sahabat kami, dokter bedah dan dokter anak, sejujurnya mohon untuk kemudian kalau ada komplikasi dan sebelum komplikasi kami dilibatkan berdasarkan kompetensi, kami bisa menyiapkan mereka sebelum dibedah dan kami bisa mendampingi mereka setelah dibedah agar mereka lebih siap menjalani hari-hari mereka menjadi osteomed. Dan untuk general nurse, ayo konsultasi ke IT kalau memang nggak ada dan upgrade kompetensi ya, dan jangan lupa skin barcode. Dan pemerintah masih menjadi PR bersama yaitu kantong stoma, tolong bisa dihandle oleh BPJS. Dan teman-teman, eh, silahkan scan barcode ini ya, agar kita bisa ketemu di satu grup yang kemudian sama-sama meningkatkan kualitas customer. Dan terakhir, eh, saya ingin menyampaikan satu hadis yang kemudian ini menjadi senjata saya ketika ada ostomed tanya, ya Anda, kita bisa sembuh nggak? Ada keajaiban nggak? Kemudian saya jawab dengan ilmu dan kemudian dijawab ya Anda enak Anda bukan ostomed, maka saya pasti menjawabnya dengan hadis bahwa ma anzalallahu da'an illa anzallahu syifa, tidak ada Allah akan menurunkan satu penyakit melainkan akan menurunkan juga dengan obatnya. Dan ini hadis riwayat Bukhari dan sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Nah, tugas kita itu itihar mencari tahu obat mana yang terbaik. Sehingga pesan saya sebagai closing adalah kepada seluruh sahabat Nostomid, jangan menyerah, karena Allah sudah janji akan ada obatnya. Kalau saya mungkin bisa salah, tapi kalau kalamnya Allah dan kalamnya Nabi Allah, insya Allah amanah dan tidak salah. Akhir kalam, semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.